Baik, saya lanjutkan ya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak yang belum join ya. Oke, kita sampai di sini tadi. Nah, cara pertama tadi ya, untuk berpenghasilan dari YouTube adalah jadi YouTuber. Nah, kalau kita jadi YouTuber, nunggu dapat 1000 subscriber gitu ya, dapat 4000 jam tayang, kira-kira perlu berapa bulan, teman-teman? Tahun. Apakah teman-teman mau nunggu setahun baru makan? Baru Nggak mau. berpenghasilan? Nah, gitu ya. Jadi, menjadi YouTuber itu salah satu jalan berpenghasilan dari YouTube, tetapi tidak mudah untuk semua orang, gitu ya. Tidak mudah untuk semua orang. Maka kita pakai jalan yang kedua, yaitu jadi YouTube marketer. Kita belajar ilmu YouTube marketer. Nah, kalau kita jadi YouTube marketer, itu teman-teman, kita satu, bebas menentukan berapa besarnya penghasilan yang kita inginkan, penghasilan kita. Nah, gitu. Ini kita bebas, kita yang menentukan. Sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah. Hmm. Oke, kalau jadi YouTube marketer kita bebas. Bebasnya gimana? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita bandingkan dulu dengan YouTuber. YouTuber, kalau teman-teman tahu namanya Kang Dewa Eka Prayoga, kemarin beberapa waktu yang lalu saya ikut sharingnya, beliau menyampaikan, beliau subscribernya itu tuh 300 ribuan. Subscribernya 300 ribuan. Dari AdSense gitu ya, penghasilannya AdSense, itu sekitar 3,5 juta sampai 5 juta aja. Makanya AdSense dari YouTube-nya Kang Dewa itu katanya nggak diambil sama Kang Dewa, tapi dikasih sama timnya aja yang bagian edit video gitu, yang bikin konten. Nah, jadi segitu teman-teman. Dan teman saya yang Mas Didi Arwinsyah tadi itu menyampaikan kalau kita ngarep ya, ngarep penghasilan dari AdSense, kita jadi YouTuber karena ngarep apa itu namanya, ngarep AdSense, itu hasilnya kecil banget dan akan kecewa. Nah, maka teman-teman salah satu solusinya adalah kita pakai cara YouTube marketer. Maksudnya bebas menentukan berapa besarnya penghasilan kita gimana? Ya tergantung produk apa yang kita marketingkan lewat YouTube. Marginnya berapa? Nah, tergantung itu kan. Misal, teman-teman memarketingkan properti. Properti teman-teman harganya misalnya adalah 1 miliar gitu ya. Dan kemudian komisinya 10%. Berarti sekali closing teman-teman dapat berapa? Gede apa gede banget? Kegedean itu ya. 2,5% aja lah. 1 miliar komisinya 2,5%. Dapat berapa sekali closing dari situ? Berapa teman-teman? 25. Dapat 20 juta. Gitu ya. Itu sekali closing. Kapan closingnya? Ya tergantung rezekinya kita. Kalau langsung kita posting besok langsung ada pembeli, ya berarti ya besok udah langsung dapat segitu. Nah, maka teman-teman di sini memang besarnya itu kita yang tentukan dan tergantung produk kita. Nah, terus juga ya tidak ada syarat ya subscriber, jumlah subscriber. Karena kita butuhnya buyer. Nah, gitu ya mindsetnya ini teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, yang ketiga tidak perlu menunggu waktu tertentu ya, jangka waktu tertentu. Tidak ada, maaf. Maksud saya adalah tidak ada ketentuan waktu yang pasti ya, membatasi. Jadi artinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita posting hari ini, besok ada pembeli bisa. Kita posting hari ini juga ya 2 jam kemudian ada pembeli bisa. Jadi nggak ada batasan di sini. Tapi juga ada kemungkinan waktunya cukup lama, itu ada kemungkinan ya gitu. Maka tergantung produknya. Nah, oke, sampai di sini teman-teman, dua jalan berpenghasilan dari YouTube yang kita akan pelajari adalah yang nomor 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan teman-teman? Belum. Belum ada?
kan? Ya, dari Mas Habibie yang sudah disampaikan, tema nomor 2 ini sangat menarik sekali buat saya khususnya. Dan nanti untuk di YouTube Marketer ini berarti kita tidak harus punya produk sendiri ya Mas ya, yang akan dipasarkan. Oke, yes. Terima kasih pertanyaannya Mas Didik ya. Jadi apakah kita tidak harus punya produk sendiri? Betul, bebas produknya mau dari manapun. Bahkan bisa-bisa setelah ini apapun itu kelihatan jadi uang buat kita. Itu yang saya alami dulu ya ketika awal-awal belajar. Ketika saya belum menemukan core produk saya. Saya belum menemukan produk yang benar-benar saya banget. Nah, saya apapun saya jual. Kerajinan kayu jati jual. Keyboard, tahu keyboard ini, keyboard portable ya. Keyboard portable, bukan keyboard ini, bukan keyboard laptop, komputer bukan. Keyboard alat musik portable. Nah, itu saya jual. Hose hidrolik, teman-teman tahu? Hose hidrolik? Penyangga itu ya. Nah, itu jual. Jadi apa yang jual? Jadi gitu. Mohon maaf, yang lain bisa di-mute nggak? Ya, saya mute. Sudah ya. Teman-teman on cam disarankan, tapi on mic kalau pas perlu dan kondusif gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Baik, jadi apa-apa nanti bisa kita jual. Tapi ada beberapa produk yang saya rekomendasikan untuk di YouTube kan, gitu ya, di YouTube kan. Dan bahkan teman-teman di sini kita nggak perlu jago edit video, ya. Tidak perlu jago bikin konten. Gitu. Nah, oke. Berikutnya adalah gini, langkah-langkahnya gimana? Oke ya, sekarang. Nomor 3. Langkah-langkah berpenghasilan dengan jadi YouTube marketer. Nah, oke. Pertama adalah teman-teman 3.1 ya, tentukan produk. Ya, jadi kita cari produk dulu, tentukan atau cari produknya. Cari produk yang akan dijual. Akan dijual. Nah, nyarinya di mana? Nyarinya banyak ya. Jadi gini aja. Ada 5, saya tulis di sini apa enggak ya? Enggak usah, biar enggak terlalu banyak. Teman-teman dengerin aja. Oke ya. Bentar. YouTube. Ya. Oke. Jadi teman-teman, oke, saya stop share dulu. Pertama, untuk menentukan produk itu ada 5 jalannya. Oke, 5 jalannya. Pertama, produk apa itu namanya? Sorry. Saya ngeblank. Gara-gara ada WA masuk. Oke. Pertama adalah teman-teman produk momentuman. Ya, teman-teman paling mudah itu. Teman-teman lihat ya, sekarang lagi momen apa? Di situ produk yang bisa dijual apa? Produk momentum. Misalnya, sekarang ada momen terdekat, momen apa? Contoh adalah yang sudah lewat itu momen 17 Agustus sudah lewat. Nah, yang terdekat dari sekarang momen apa? Yang jawab bisa on. Tahun baru, Mas. Tahun baru. Tahun baru. Oke, nah, kita berpikirnya adalah apa yang biasa orang beli saat tahun baru? Yang dibutuhkan orang saat tahun baru. Apa kira-kira? Kalau sekarang kuliner. Barbecue, Mas. Apa? Kalau sekarang kuliner, Mas. Kuliner di rumah. Oke, kuliner gitu ya. Masker badis. Masker. Masker momen sekarang ya, masker ya. Oke, lagi WFH kan begitu. Nah, masker, WFH kok masker ya. Apa, kuliner tadi lagi WFH. Sekarang lagi new normal, pakai masker. APD. Obat antivirus. Obat antivirus. Nah, momen-momen sekarang ini itu produk-produk yang bisa dijual. Bisakah dijual dari YouTube? Bisa. Ya, jadi kita bisa dari momentum. Yang kedua adalah teman-teman kita kerjasama dengan home industry atau produsen. Caranya gampang. Gini, ini cara yang menurut saya kalau bisa dilakukan lebih baik dilakukan yang ini. Caranya adalah gini. Teman-teman coba cek kanan kirinya, tetangganya, satu desa gitu ya, satu kelurahan, satu kampung, ada nggak yang jadi produsen sebuah produk?
Ada nggak yang punya home industry? Nah, coba dicari. Kalau ada, datengin, ajak kerjasama. Itu pertama. Kedua, kalau nggak ada di desa gimana? Kalau nggak ada di kampung gimana? Kalau nggak ada satu kelurahan gimana? Cari satu kecamatan. Pastilah ada. Ya. Nah, ajak kerjasama produsen-produsen itu. Itu cara kedua. Jadi nggak usah peduliin ini produknya nggak aku mas, nggak cocok mas. Tapi teman-teman kan udah datang ke sana, udah lihat produknya. Oh produknya kayak gini. Tanya ke produsen yang manfaatnya apa. Teman-teman mengenali produk, habis itu jual aja di YouTube. Saya dulu gitu, jualan alat berat itu kenapa saya jualan sewa alat berat? Karena saya waktu itu warung ibu saya punya warung di Balung Bendo ya, Balung Bendo Sidoarjo, punya warung pas tikungan jalan sebelum sebelum warung ibu saya itu ada garasi alat berat. Nah, di situ teman-teman. Ya. Kemudian setelah mendatangi home industry atau ini, ide yang ketiga adalah teman-teman datang ke pusat grosir. Kalau di Surabaya ada apa pusat grosir? PGS, Mas. Ya. PGS, gitu ya, ada PGS. Ya. PGS. Di PGS itu teman-teman ada, saya kasih contoh satu, jam tangan sport ya, G-Shock. G-Shock KW lah ya. Oke, KW1 gitu. KW1 gitu. Teman-teman biasa tahu harga jam tangan G-Shock harga berapa? G-Shock KW 60.000 70.000. Nah, 60.000 70.000 gitu ya. Yang KW ya, kita ngomong yang KW. Yang asli yang mahal ya. Nah, di situ teman-teman bisa dapatkan harga itu. Dijual teman-teman ya, dijual. Teman-teman riset harga, cek harga di marketplace gitu ya minimal. Itu ada yang jual harga di atas itu. Di atas 60-70.000 tadi. Teman-teman bisa dapat harga 60-70.000 di mana? Di tadi. Di PGS tadi, juallah di misalnya di marketplace. Kalau marketplace sudah persaingan harga, jualnya di YouTube. Sebagai apa? Sebagai supplier bisa. Sebagai distributor bisa. Nah, teman-teman nge-up harganya misalnya di up 20.000 atau 10.000. 10.000 kalau kita posisinya kita mengenalkan adalah sebagai distributor, ada orang ngambil ke kita nggak mungkin eceran karena mereka tahu kita distributor. Mereka ngambil misalnya 20 piece gitu ya, satu kodi. Nah, satu kodi tadi margin kita 10.000 udah dapat 200.000 sekali closing. Kita main di YouTube. Nggak usah perang harga di marketplace. Di marketplace perang harga kan, kita nggak usah perang harga di marketplace, kita main di YouTube. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi itu gambarannya. Oke, yang ketiga tadi apa? Pusat grosir. Yang keempat, teman-teman bisa riset konten, riset produk laris di Google. Google bisa atau di marketplace bisa atau dimanapun bisa ya, di online bisa. Teman-teman di Facebook lihat produk yang dijual kok laris banget ya sama temannya. Nah, teman-teman cari suppliernya. Bisa. Gitu ya. Saya kasih contoh cara riset di Google. Ini. Bentar. Oke, bentar. Yang ini yang perlu saya mute dulu ya. On cam disarankan. Bentar, teman-teman. On cam disarankan, tapi on mic kalau ini aja. Kalau pas teman-teman mau tanya aja ya. Oke, saya kasih contoh di sini teman-teman. Cara riset produk di Google gimana Mas? Nah ini. Bentar, saya stop share dulu. Sesederhana ini caranya. Ya. Jadi di Google kita bisa riset ide produk. Teman-teman, yang teman-teman pernah dengar, Google ini mesin apa? Google ini kan mesin. Nah, Google ini mesin apa? Mesin pencari. Oke, Mesin pencari. Mesin pencari. Apa bahasa Inggrisnya? Search engine gitu ya. Oke. Nah, artinya orang-orang kan nyari sesuatu di sini gitu ya, nyari sesuatu di sini. Maka di sini itu Google juga baik hati ke kita sebenarnya, menyajikan data. Data apa saja yang banyak dicari sama orang. Nah, kira-kira kalau kita mau jualan gitu kan, kita pastinya adalah nyari data apa yang biasa dibeli orang gitu ya. Nah, biasanya orang kalau mau beli sesuatu ya, nyari di Google, mereka ngetik apa teman-teman di sini? Jual. Oke, pertama mereka ngetik jual. Ada nggak ya atau siapa yang jual gitu ya. Nah, jual apa biasanya? Misalnya kita nyari misalnya ada orang mau beli guling gitu misalnya.
Kira-kira mereka ngetik apa di sini? Jual apa? Bantal guling. Ya jual guling gitu kan ya. Nah ini. Nah ternyata teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang kita ketikkan di sini tadi itu namanya kata kunci. Ini kata kunci ya yang diketikkan di sini. Yang di bawah sini namanya kata kunci sugesti Google. Ini adalah data apa saja yang banyak dicari oleh orang. Kalau ini banyak dicari oleh orang, artinya ini potensial nggak untuk kita jual? Iya. Kalau banyak yang nyari, kita jual di online, kira-kira di online laku nggak jualan kita? Laku. Nah, inilah ide produk yang bisa kita jual. Nah, kalau kita mau jualan guling, ternyata guling apa yang laris, teman-teman, yang paling banyak dicari sekarang? Kok guling pojok, Mas? Nah, inilah ini data, Bu. Apa itu? Jadi, teman-teman, Apa itu, Mas? oke, sebentar. Sebelum saya Kok lanjutkan. guling pojok? Ya, inilah datanya ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman lihat di sini. Ini data ya. Data ini menunjukkan begini. Kita membacanya begini. Paling atas ini adalah paling banyak dicari. Ya, paling atas paling banyak dicari. Ke bawah sini ya urutan tingkat pencariannya ini lebih rendah gitu ke bawah. Ternyata banyak sekarang orang nyari guling pocong gitu kan. Nah, kayak apa bentuknya kita nggak tahu kan. Nah, ternyata loh, ada loh bentuknya emang pocong. Bu Santi kalau bisa produksi ya Bu ya, bisa nih. Unik. Allah Akbar, gak mau itu. Bu, harganya Bu. Aduh Mas, Masya Allah, kurang penggawaian nih orang-orang itu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Harganya tuh 2 juta ya. Astagfirullahaladzim. Dah. Mbak Santi mau jualan itu? Buatan Bu Yani. Oke, Keren baik. loh, 2 juta Mbak Santi. Masya Allah. Oh, no. Oh, nah ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, oke, baik. Itulah teman-teman apa itu namanya ide tadi ya, satu ide. Kita misalnya mau nyari ide, Mas, kalau nyari ide sama sekali nggak tahu gimana, gini. Misal teman-teman mau jualan lokal di daerahnya sendiri, daerah masing-masing. Ketik aja jual, spasi, kota teman-teman mana, gitu juga bisa. Surabaya, nah ini yang banyak dicari di Surabaya itu ini. Ya, sekarang apa yang banyak dicari? Mobil bekas, gitu ya. HP murah, HT, ikan cupang banyak dicari ini. Jual kucing banyak nyari kucing. Kemarin teman-teman, waktu awal-awal PSBB, anjing itu banyak banget dicari di Google. Kenapa? Mungkin karena PSBB ya, banyak tahanan dilepas gitu ya. Sepi, jadi mereka butuh penjagaan. Makanya anjing sempat naik. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini idenya sesederhana ini. Kalau mau teman-teman jualan partai besar, bisa. Langsung carinya adalah grosir. Nah, grosir apa? Oh, banyak yang nyari grosir baju murah. Bisa teman-teman jualan baju ya secara grosir. Grosir mainan bisa kalau teman-teman Surabaya. Kalau saya di Demak gimana, Mas? Ya Demak ya. Nah, ini ide-ide produknya teman-teman. Ada 4 itu aja. Ya, nggak usah banyak-banyak, silahkan dipraktekkan. Oke, setelah menentukan produk. Produknya sebaiknya bagaimana ya? Oke, tentukan produk. Sebaiknya produk yang marginnya cukup besar. Oke, kalau saya begitu. Kenapa? Karena YouTube ini nggak bisa kita andelin tiap hari. Ya, nggak bisa tiap hari kita ada pembeli dari YouTube. Kecuali kita udah banyak banget posting. Ya, kita udah posting 10.000 video. Itu sangat mungkin ya tiap hari kita ada leads. Tapi kalau kita baru posting 3-4 video, 5 video gitu ya, nggak bisa tiap hari. Maka cari yang marginnya cukup besar. Saya punya produk aksesoris kaukah. Kenapa nggak saya main YouTube? Kenapa saya nggak main YouTube? Ya saya main, tapi nggak saya andelin. Kenapa nggak saya andelin? Karena memang nggak bisa tiap hari. Gitu. Ya, jadi cari produk yang marginnya besar atau teman-teman jual partai besar, grosir, itu bisa. Oke ya, grosiran, distributor gitu bisa. Oke, nangkep teman-teman ya. Kemudian nomor 3 adalah mainlah partai besar. Cocok untuk teman-teman supplier. Bu Yani, supplier celengan Ka'bah, cocok. Ya, ada lagi teman-teman di sini yang supplier siapa?
Teman-teman di sini yang supplier siapa di sini? Adakah? Distributor adakah? Saya supplier. Siapa ini? Supplier. Dengan Pak siapa ini? Dodi. Nah, itu ya. Nah, supplier ya, Pak Dondi. Betul. Oke, supplier kebab ya, Pak ya? Iya. Itu ya, teman-teman. Nah, supplier kebab cocok ya. Gitu. Jadi Supplier bahan cocok. baku kebab. Nah, supplier bahan baku kebab. Jadi cocok, teman-teman. Ya. Mainlah partai besar. Dan yang ketiga ini juga cocok untuk produk barang. Nah, maaf, produk jasa. Teman-teman ada yang punya produk jasa di sini? Ada yang punya produk jasa? Desain. Ya, desain bisa. Siapa lagi yang punya produk jasa? Mas Deka punya jasa apa, Mas? Aqua apa, Mas? Aquascape. Aquascape. Nah, ada yang punya jasa lagi? Mas, jasa ngajarin anak SD matematika, bisa nggak? Bisa ya. Kalau teman-teman Jasa pintar teman matematika, kondangan. jasa apa? Kalau dunia pendidikan, Jasa teman kondangan. Dunia pendidikan, bisa. Jasa punya jasa apa kita yang bisa dijual? Dengan Ibu siapa tadi? bimbel Mas. Bu Nanda, bimbel apa, Bu? Anak SD. Bimbel anak SD bisa. Nanti targetingnya lokal gitu ya. Ada di mana, Bu? Di rumah. Maksudnya di kota mana? Di kecamatan mana? Oh, Gresik. Gresik, kecamatan? Randu Agung Kebomas. Mas. Nah, nanti kalau ada Perum GKB. Oh, Perum GKB, Gresik Kota Baru itu ya. Oke. Ya. Nah, jadi kalau ada orang nyari bimbel anak SD di Gresik, nah nanti punya ibu yang ditemukan mereka dan mereka daftar di ibu, gitu bisa. Ya. Gitu. Jadi cocok untuk produk jasa dan sangat cocok saya bilang. Saya punya jasa, teman-teman. Jasa saya jasa pelatihan, jasa saya jasa motivasi. Itu semua saya online kan juga lewat YouTube salah satunya. Gitu ya. Jadi cocok untuk produk jasa. Oke. Itu produknya. Jadi teman-teman sudah paham ya di sini ya menentukan produk. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Mas Habibi, Ya, silakan. iya. Misalkan produknya kita bukan supplier, kita bukan distributor, dan kita bukan jasa. Kok Terus setelah itu marginnya juga tidak terlalu besar, jadi hanya sekedar produk yang kita ciptakan sendiri. Apakah cocok untuk masuk ke YouTuber marketer ini, Mas? Oke, baik. Gini, ada lagi syarat keempat kalau begitu. Syarat keempat ya, keempat adalah syarat keempat. Syaratnya gitu ya, kalau marginnya nggak cukup besar, Bu Putih ya tadi ya. Betul ya, Iya, Bu Putih ya. betul. Bu Putih bisa main Betul. partai Iya, besar betul. nggak? Bisa main partai besar nggak? Bisa sebetulnya. Cuman kan saya baru mengawali menciptakan produk baru, sehingga untuk ke partai besar masih perlu program jangka panjang. Seperti itu sih, Mas Habibie. Oke, jadi gini, kenapa saya sarankan kita itu main partai besar? Ya walaupun marginnya nggak besar, kalau kita main partai besar kan faktor kali ya teman-teman. Ya nggak? Kali. Nah, faktor kali. Kita untung 2.000 kali 1.000 piece. Ya, teman saya itu jualan produk maklon sabun, pokoknya jasa maklon lah. Jasa maklon ini apa itu namanya deterjen begitu-begitu ya. Yang ini teman saya ini kapasitas produksinya masih kecil, tetapi memasang dirinya sebagai produsen. Produsen produk maklon sabun. Akhirnya marginnya itu cuma 500 perak, tapi orang sekali order berapa? 100.000 piece sabun. 100.000 piece, 100.000 botol deterjen. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya teman saya yang kapasitas produksinya kecil gimana? Teman saya nyari lagi orang-orang yang sanggup membantu produksi.
Jadi ya udah, jalan dulu aja. Kalau ada orderan, nikmatin. Itu namanya, apa itu namanya? Happy problem. Ya, gitu. Kayaknya masalah, tapi nyenengin, ya nggak? Kita dapat orderan kayak gitu, seneng nggak? Sangat puas. Sangat puas, sangat seneng. Gitu ya. Jadi misalnya, Peluang jadi supplier Ibu tadi. nah, Bu Putih, misal Bu Putih kan kemarin apa Bu? Teh apa Bu? Apa? Saya teh dari daun kelor, bidara sama tin, Mas Habibie. Oke, misalnya daun tin itu ya. Misalnya Bu, Bu Putih ya posting sebagai atau ditemukan orang sebagai produsen minuman dari daun tin. Orangnya order begini. Permisi Bu, saya mau beli Bu 1 biji aja bisa enggak? Ini pertama. Yang kedua, permisi Bu, Bu Putih ini produsen ya. Bu Putih, saya mau order 1000 Bu, 1000 ini untuk 1 bulan. Nanti bulan kedua saya kalau cocok nanti order 2000. Kira-kira Bu Putih milih yang pertama atau yang kedua? Saya pilih yang kedua, jadi bermain di quantity. Nah, jadi walaupun kita belum siap sekarang, nggak apa-apa, main aja partai besar. Nanti gitu triknya. Ya, nanti ketika ada masalah-masalah saat pelayanan, nanti cari, pasti ada jalannya. Gitu ya? Oke. Jadi walaupun belum supplier, bukan produsen, nggak masalah. Oke ya, pasang aja nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Syaratnya lagi, syaratnya tadi apa? Satu, kalau mau ini, satu produknya unik ya. Produk unik. Nah, ini makanya tadi guling pocong itu ya, itu laris ya. Banyak nyari itu produknya unik ya. Harganya mahal pun orang beli ya. Produk unik. 2, kompetitor sedikit. Jadi kompetitornya kalau bisa sedikit. Nah, kalau produknya unik, jelaslah kompetitornya sedikit. Kalau Bu Putih tadi produk daun tin itu masih sedikit kompetitornya, mainkan. Yang ketiga adalah pasarnya banyak, pasarnya besar. Nih, ya. Jadi 3 ini syarat produknya. Gitu. Jadi coba di checklist gitu ya. Oh iya. Cukup atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Rajar Godo tak jatuh. Silakan Pak Didi. Ya, baik. Itu kan tadi barusan adalah bagi kita yang sudah punya produk nih. Kalau misalnya kita yang belum punya produk, ini nanti misalnya kita jualin barang punya orang, kayak reseller gitu, itu nanti transaksi lewat YouTube-nya itu bukan produk kita. Itu kita harus keep dulu barang kita, ada di kita, misalnya kita harus beli dulu stok barang, atau kita bisa kayak reseller gitu. Cuma nanti kalau misalnya kayak reseller itu biar nanti ketahuan kalau customer itu beli dari link kita, itu bagaimana? Suaranya kurang keras, Mas. Oke, saya cukup jelas, saya ulangi nanti. Baik. Oke, saya stop share dulu ya, saya jawab ya. Ini menarik, saya cerita. Saya pernah dengar cerita dari sahabat saya, namanya Mas Rizky Pahlawan. Barangkali teman-teman ada yang kenal juga ya. Kalau belum kenal silahkan di Facebook, Mas Rizky Pahlawan namanya. Beliau cerita ke saya, ya barangkali ada teman-teman yang juga dengar ceritanya. Nanti tolong kalau saya ada yang kurang ditambahin gitu ya. Atau kalau saya ada yang kelebihan ceritanya dikurangin gitu ya. Nah, cerita Mas Rizky Pahlawan itu begini. Awalnya begini. Mas Rizky Pahlawan itu belum punya produk. Kemudian kepikiran untuk jualan seragam sekolah, anak SMA, anak SMP, anak SD gitu. Belum punya produk. Orangnya orang Madura. Jualannya apa? Jualannya adalah begini, belum punya produk tapi posting di YouTube dan kemudian ditemukan oleh orang Makassar. Orang Makassarnya telepon, Mas Rizky sedia grosir seragam anak sekolah ya? Kata Mas Rizky apa? Padahal belum punya produk. Katanya iya. Nah, setelah iya, orang Makassar tanya, Mas Rizky di mana? Saya di Madura, gitu kan? Di Surabaya, di Jawa. Bisa? Oh, di Jawa, bukan di Makassar. Tapi bisa ya kirim ke Makassar? Bisa. Orangnya tanya, harganya berapa Mas? Saya mau ambil partai besar. Kira-kira Mas Rizky jawab gimana? Ada yang tahu nggak jawabnya gimana? Belum punya produk, belum tahu harga juga. Harganya murah. Harganya murah. Mas Rizky jawabnya begini. Oh iya Bu, nanti
saya telepon lagi ya, segera saya telepon lagi. Teleponnya ditutup, habis itu Mas Rizky langsung ke Kapasan. Ke Kapasan itu di Surabaya, tempat kulaan, tempat ambil produk seragam sekolah. Di paling depan Mas Rizky tanya harga. Kira-kira kalau di pasar, tokonya ada di paling depan, harganya murah atau mahal? Mahal. Mahal. Akhirnya apa? Mas Rizky lari ke belakang, nyari toko-toko lain, penjual-penjual lain, ketemu di belakang. Toko paling belakang, toko di tempatnya terpencil di belakang. Kira-kira harganya murah atau mahal? Murah. Murah. Dibanding depan. Akhirnya apa? Deal di sana, ketemu supplier, Mas Rizky ketemu suppliernya. Setelah ketemu suppliernya, dia telepon lagi pembelinya dan deal. Dari situlah bisnis seragam sekolahnya Mas Rizky dimulai. Akhirnya sekarang udah punya, udah kerja sama banyak konveksi, melayani seluruh Indonesia, menguasai seluruh Indonesia sudah. Gitu ya, untuk pasar di internet di Google. Jadi produknya belum siap, tapi ketemu order seperti itu tadi, fokusnya adalah kemudian kita nyari solusi. Nah, saran saya lebih baik bagaimana? Lebih baik jangan tiru Mas Rizky. Lebih baik kalau kita nyari dulu suppliernya, kita tes order dulu. Gitu ya. Kita mau dropship boleh, silahkan. Tapi tes order dulu. Tes order apa? Pastikan kita tahu kualitasnya. Sehingga kita bisa menjelaskan ketika ada orang telepon atau tanya-tanya, kita menjelaskannya dengan enak, dengan nyaman. Gitu. Itu kenapa kita tes order dulu. Kalau nggak punya produk barang. Ya, nyari dulu suppliernya, setelah itu tes order, beli gitu ya. Kalau kita datang ke pasar, ke Kapasan, ke PGS, Pusat Grosir, kita beli dulu, kita coba dulu, jam tangannya kita coba dulu ya. Nah, habis itu kita baru jelaskan, kita baru jual. Nah, kalau kita online gimana? Kalau kita, online. Kalau kita produknya jasa gimana? Ya udah jasa kita aja. Misalnya saya, dulu 2015 saya nggak tahu saya mau jual apa. Saya nggak punya modal untuk jualan. Saya punya kemampuan. Apa kemampuan saya? Memotivasi orang. Saya ada cerita-cerita masa lalu yang bisa diceritakan ke orang. Bisa memotivasi orang. Akhirnya ya udah, saya belajar beberapa ilmu pelatihan, beberapa ilmu public speaking, saya belajar skill memotivasi orang. Habis itu saya jual jasa saya memotivasi. Saya ketika orang nyari motivator muda Indonesia, alhamdulillah ketemu saya. Motivator muslim muda Indonesia, alhamdulillah ketemu saya. Jadi orang nyari jasa motivator muslim muda. Alhamdulillah ketemu saya, akhirnya jasa saya laku di situ. Saya jualan apa? Jasa. Menghasilkan dari YouTube? Iya. Nah, saya coba tampilkan ya ke teman-teman. Nih, ketika orang nyari misalnya, motivator muslim muda, seret. Ini di atas ini sekarang sudah website saya. Dulu bukan website saya, dulu YouTube saya. Ini YouTube ini, 2 ini kan YouTube saya. 1, 2. Ya udah, pas orang nyari, udah ketemu punya saya ya. Mereka langsung telepon, dihubungin saya, diundang, saya closing di sana, terjual jasa. Jadi teman-teman yang punya produk jasa, teman-teman yang punya jasa yang bisa dijual, itu ini cara yang efektif daripada teman-teman bangun channel YouTube, mengedukasi orang untuk pakai jasanya itu lama. Gitu ya. Oke, cukup jelas di sini teman-teman. Mas Yusuf Rizal ya dari Gresik punya jasa pelatihan membatik. Kira-kira di online kan lewat YouTube bisa nggak? Bisa, Mas. Bisa. Kita coba cari. Kita coba cek. Jasa pelatihan membatik. Nah, ini lihat teman-teman. Ini ada pencarian by daerah ya, berdasarkan daerah. Nah, kenapa kita nggak sasar daerahnya Mas Rizal? Mas Rizal nggak sasar daerahnya Mas Rizal. Ketika ada orang nyari pelatihan membatik di Gresik, yang muncul adalah kontaknya Mas Rizal. Orang daftar. Itu ya teman-teman. Oke, itu gambarannya untuk menentukan produk. Clear di sini? Clear. Nanti Clear ya? langsung kontak ke kita ya. Gimana? Berarti untuk kalau misalnya ada closingan itu nanti konsumen langsung kontaknya langsung ke kita gitu, bukan ke supplier. Gitu ya? Oke. Nah, itu teman-teman, ini nggak apa-apa ya kita diskusi gini. Saya senang kalau diskusi makin banyak yang disampaikan. Nah, gini. Kerjasamanya tergantung. Bisa ada teman saya itu begini. Teman saya nggak jualan motor. Ya, teman saya bukan dealer. Tapi teman saya mengoptimasi ya semua, pokoknya YouTube itu dia melihat peluang di daerahnya,
di kecamatannya dan sekitarnya, ketika orang nyari misalnya adalah jual motor Honda murah bekas begitu ya, daerah A gitu. Nah, itu belum ada orang yang mengoptimasi, dia optimasi dulu semuanya, habis itu dia optimasi semua, di situ kan tercantum kontak ya, kontaknya si dia, si orang teman saya itu yang mengoptimasi, padahal dia nggak jualan motor. Nah, setelah dia optimasi seperti itu, pokoknya keyword misalnya jual sepeda motor Rungkut Surabaya, jual motor bekas Wonokromo Surabaya, itu semuanya ditemukan, muncul punyanya dia, apa postingannya dia tawarkan nomornya dia ke dealer. Dealer, ini aku punya nomor HP ini udah tersebar di internet, udah tersebar di YouTube, udah banyak banget iklannya atau ya baliho-baliho di YouTube terpasang pakai nomornya itu nomor ini. Kamu mau nggak beli nomor ini? Kalau kamu mau beli harga sekian. Kalau nggak mau beli, nanti ini kan ada, kalau ada orang nyari motor ya, masuk ke kontak saya. Nah, saya arahkan ke kamu ngasih saya untung berapa. Nah, kayak gitu. Transaksinya ada model-model begitu. Ya, jadi kita bisa optimasi dulu, dijual kontaknya, atau kita optimasi dulu, baru kemudian kerjasama kayak tadi. Macam-macam ya, banyak ya. Intinya adalah ada produk yang kita tawarkan di YouTube. Oke, teman-teman. Sip. Mbak Zifna, pinter nulis ya, nulis artikel. Nah, kenapa nggak jasa penulisan artikel di posting di YouTube? Gitu, teman-teman. Oke. Sip ya, saya lanjutkan. Nah, setelah sediakan produk gimana langkahnya? Langkah berikutnya adalah tentukan ya, kata kunci produk, atau di sini saya bilang adalah ya, kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu, kata kunci itu teman-teman minimal 2 kata yang mewakili produk yang kita jual. Jadi tentukan. Teman-teman silahkan ya, yang sudah punya produk ditentukan sekarang. Kata kuncinya itu apa? Di sini ya, ada teman-teman namanya kata kunci utama. Nah, ini 2 sampai 3 kata. Nah, itu apa teman-teman silahkan tentukan. Misalnya, di sini sebagai contoh, saya mau, di sini saya tulis pelatihan ya. Pelatihan digital marketing. Atau pelatihan internet marketing. Nah, saya ganti lagi lah, online. Oke. Ini kata kunci produk saya yang saya mau jual. Pelatihan online marketing. Oke, sudah clear ya di sini 3 kata, 2 sampai 3 kata. Nah, teman-teman silahkan tentukan kata kuncinya apa yang paling mewakili. Oke, ada yang mau diskusi di sini atau bertanya, silahkan. Silakan. Bentar. Mas Deka unmute sendiri, silakan. Untuk itu Mas Riri, ya kan kata kuncinya kan di beberapa YouTube kan banyak, maksudnya kata kunci yang sama itu banyak. Nah, bagaimana caranya supaya iklan kita itu naik ke atas ya? Oke, siap. Kata kunci utamanya. Oke, siap ya. Jadi gini, ini kan kata kunci utama ya, kata kunci utama. Nanti kita mainnya yang bukan kata kunci utama. Jadi ada lagi, kita nanti akan jadi ini teman-teman, membuat produk kita itu jadi unik. Oke, ini kan syaratnya adalah produk unik ya. Nah, produk unik ini dibuat dari kata kunci sebenarnya. Misalnya begini teman-teman, saya tanya, kita jualan hijab. Hijab itu produk unik enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Jual jilbab. Oke, saya ulangi lagi ya. Jual jilbab murah. Ini unik nggak? Enggak. Enggak unik. Tetapi ya, ini bisa dibuat menjadi unik dengan menambahkan 1 kata aja. Misalnya apa? Jual jilbab antem murah. Itu menjadi unik. Ada yang tahu jilbab antem itu apa? Anti tembem. Anti tembem. Ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bilang unik? Ya, kenapa jual jilbab murah itu nggak unik? Jual jilbab murah itu unik, nggak unik, tapi jual jilbab antem murah itu jadi unik. Karena unik tidak unik itu ditentukan dari persaingan. Nah, persaingan itu dilihat dari apa?
dari kita lihat di sini. Caranya ya, ini kita parameternya adalah Google ya. Masih pakai Google. Caranya begini. Cara paling sederhana. Teman-teman coba cek di sini. Pakai kata all in title. Ya, all in title. Titik 2. Terus kata kuncinya. Misalnya adalah jual jilbab murah. Enter. Berapa ini yang muncul hasilnya? Hasil sekitar berapa, kelihatan nggak? 329.000. 329.000. Ini berat banget, teman-teman. Jual jilbab murah itu berat banget. Coba kita tambah kata-kata antem. Mendadak berubah drastis nggak? Ini kan 4 kata, Mas. Nah, 4 kata nggak apa-apa. Atau coba kita lihat 3 kata jadi murahnya kita ganti jadi antem. Dikit juga kok. Nah, intinya adalah kita cari sudut yang lain. Teman-teman, kalau saya tanya, jual madu asli, kira-kira unik nggak? Enggak. Enggak unik. 107 hasil madu asli. Biasa. Saya rubah kata kuncinya. Dikei ku mau. Jual, Kemarin. misalnya jual madu mak. Untuk sakit mah gitu maksudnya. Obat 9. Nah, 2.000 ini. Jual madu obat mah 2.000. Ya, ada yang nyari, ada. Tapi kompetitornya lebih sedikit. Ya, dan kompetitornya lebih sedikit. Gitu ya, teman-teman. Jadi temukan ya, setelah ditentukan temukan ini yang unik tadi. Ya. Nah, intinya adalah kita main dari persaingannya yang sedikit dulu gitu ya. Karena kita pemula gitu kan, teman-teman. Baru memulai kita yang persaingannya sedikit dulu. Tapi teman-teman gini, nggak usah takut dulu karena semua kemungkinan bisa terjadi, apalagi di YouTube. Walaupun sudah banyak, kalau kita kaidahnya benar, kita bisa. Ya. Nah, jadi yang penting tentukan dulu aja. Sudah semuanya sudah menentukan nih, teman-teman? Sudah. Ya, yang sudah punya produk silahkan ditentukan, ditulis-tulis ya, dicatat-catat. Nah, oke. Berikutnya, setelah ditemukan kata kunci utama, oke, 3.3 itu kita buatlah email dan password khusus. Oke, email dan password khusus. Nah, di sini teman-teman ada kaidahnya membuat emailnya. Kaidahnya adalah email terdiri dari 4 kata. Sebentar, saya mute dulu ya yang lainnya. Oke. Terdiri dari 4 kata. Oke. Ada kata kuncinya. Dan berdasar doa. Nah, ini teman-teman. Jadi buat email itu nggak sembarangan. Jangan pakai nama kita juga. Ya. Email ini ibarat kunci. Oke. Kunci membuka ruko. Ya. Kalau kita jualan nih, misalnya begini. Misalnya teman-teman bayangkan, YouTube itu adalah rukonya kita. Kita mau memasang produk kita, memajang produk kita di ruko. Nah, kalau kita mau buka ruko itu pakai apa, teman-teman? Kunci, Mas. Kunci. Kunci ya, pakai kunci. Nah, kuncinya kita, kalau kita mau pakai YouTube, mau buka YouTube, itu adalah email. Maka kita buat email. Kenapa harus email khusus? Karena teman-teman coba bayangkan kunci rumah sama kunci ruko, kalau kuncinya sama atau digandeng gitu aja, kira-kira enak nggak? Enak mana sama dipisah? Enak dipisah. Nggak dipisah. Kalau kuncinya sama, kunci rumah sama kunci ruko, kira-kira repot nggak? Repot. Bisa jadi lebih mudah sih ya, tapi ya ada repotnya. Nggak semestinya lah kayak gitu ya. Nggak sewajarnya kayak gitu. Nah, kemudian tadi kenapa harus ada kata kunci? Ya kata kunci itu disesuaikan. Ruko kita misalnya adalah ruko untuk pakaian. Ya, ruko kita pakaian. Kira-kira kalau emailnya
jual air minum murah @gmail.com ya. Kemudian jualannya adalah produk yang kita jual di sana adalah pakaian. Kira-kira sinkron nggak? Nggak sinkron, Kayak sama, nggak sinkron. Kita punya kunci, kuncinya ini tulisannya adalah maaf, kuncinya itu yang kunci panjang gini ya, tahu ya, yang panjang bulat gitu ya, sama kunci yang lempeng. Nah, itu juga beda-beda. Yang lempeng yang untuk yang lempeng, yang bulat untuk yang bulat. Nah kan gitu. Jadi harus dibedakan. Terus kenapa berdasar doa? Teman-teman, kira-kira kalau kita jualan gitu ya, kita jualan buka ruko, kita perlu doa dulu nggak? iya. Kita pakai doa. Contohnya Mas, contohnya apa? Oke. Contoh email itu begini. Tadi saya kata kuncinya apa? Pelatihan online marketing. Oke ya. Di sini saya kasih ya, email saya adalah, dan saya catat teman-teman emailnya. Pusat pelatihan online marketing @gmail.com. Mas panjang banget. Ya ini 4 kata. Pusat 1, pelatihan 2, online 3, marketing 4. Ya. Berdasar doa mana Mas doanya? Pusat. Saya baru mau buka gitu kan misalnya. Saya baru mau buka, tapi di situ udah saya kasih kata pusat. Ini adalah doa. Semoga pelatihan yang saya buka ini akan menjadi pusat pelatihan. Nah, gitu teman. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, kita doa kok ya. Yang penting sesuai gitu loh. Maaf, yang penting kita orang minta kita kasih, bisa kasih. Dan orang, ekspektasinya orang ya sesuai sama realita yang kita kasih gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah buat password. Ya, password. Nah, password minimal 8 digit terdiri dari huruf besar, huruf kecil. Nah, Mas ribet banget ya. Ini biar praktis sebenarnya. Ribet di awal aja, praktis nanti di akhir. Huruf kecil, ya, angka, simbol, dan berdasar doa. Contoh. 30 kelas per bulan. Terdiri dari berapa tadi? 8 digit minimal. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, lebih dari 8 digit. Kenapa harus 8 digit, Mas? Ada yang mensyaratkan minimal 6, ada yang mensyaratkan minimal 8. Nah, kita ambil angka 8 aja biar praktis gitu loh. Biar nggak ini, ya kan? Kalau kita buat password Shopee itu kan minimal berapa? 8 atau 6 itu. Nah, gitu. Jadi ada minimalnya. Terus kenapa Mas harus ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada simbol? Teman-teman pernah nggak kalau buat password ada tandanya? Lemah. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah. Oke, pernah. Pernah ada lihat tandanya kuat begitu? Pernah. Itu apa? Itu kan yang kuat itu karena unik gitu ya, karena acak gitu ya. Nah, yang lemah itu karena mudah ditebak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan mudah ditebak, itu lemah. Nah, ini udah memenuhi syarat. Kira-kira kalau kayak gini, ini jadi kuat atau lemah passwordnya? Kuat. Ya, jadi gitu. Kita buat yang seperti ini. Dan ya, poinnya berikutnya adalah 3.3 adalah dicatat. Ya, dicatat. Biar apa? Biar nggak lupa. Kita itu manusia tempatnya salah dan lupa ya. Jadi biar nggak biar nggak lupa. Kita bisa mikirin banyak hal, nggak usah tambah ngapalin banyak hal juga. Cukup Al-Quran yang dihafal, ya, sama hadis, ya, sama tanggal nikah kalau yang udah nikah. Jangan sampai nggak hafal tanggal nikah ya. Oke, baik, ada pertanyaan ini saya jawab dulu ya. Satu video apa bisa digunakan untuk beberapa kali upload dengan kata kunci yang berbeda? Nggak bisa, ya, harus dibedakan. Cara bedakannya gimana? Transisi atau efek dan musiknya aja yang beda. Gambarnya nggak apa-apa sama. Oke, nanti teknis pembuatan video saya sampaikan. Ya, oke, berikutnya adalah
Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara agar video YouTube kita tetap bertahan di posisi atas halaman 1? Oke. Ada namanya algoritma honeymoon gitu ya. Honeymoon-nya Google ada, honeymoon-nya YouTube ada. Apa itu? Beberapa hari naik di atas, kemudian turun. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena kita apa ya? Gini, YouTube tidak mendeteksi kesetiaan dari kita. Akhirnya kita diturunkan lagi. Google mendeteksi ketidaksetiaan dari kita. Akhirnya diturunkan lagi. Tidak setia itu kenapa? Tidak setia itu karena kita nggak ngasih makan lagi ke mereka. Makanan mereka apa? Konten. Misalnya kita main website, berarti kita nggak upload konten lagi. Kita main YouTube, kita nggak upload video lagi. Ya, baru upload sekali, 2 kali, habis itu nggak upload lagi, ya jelas sama Google diturunkan. Ibaratnya Google tuh ngomong begini, aduh suamiku nggak tanggung jawab. Gitu. Ya udah lepas. Ya. Tapi kalau kita, kira-kira kalau kita punya istri teman-teman ya, kita perlu ngasih makan tiap hari nggak? Loh. Sama. Analogi lain lah, istri ya, nggak usah suami istri. Ya, kasihan yang belum menikah ini ya. Oke. Analogi lain begini. Kira-kira ada biro nih, ada biro. Biro itu apa sih biro? Biro itu apa? Biro umroh. Biro itu agen ya Mas, apa yang Agen. Oke, penyalur ya. lur ya, Biro jodoh, penyalur. biro jodoh, penyalur jodoh. Biro travel gitu ya, pengaruh travel, penyalur travel. Oke, saya mute dulu. Nah, ibaratnya YouTube atau Google itu biro, teman-teman. Oke, YouTube, Google itu biro. Nah, kalau kita misalnya begini, orang tanya, Mas, pelatihan membatik di mana ya? Gitu kan, tanya ke YouTube. Mas YouTube, ya, pelatihan membatik di mana ya? Di ini Mas, di Gresik ada tempatnya Mas Rizal, gitu kan? Awal-awal begitu, karena Mas Rizal barusan posting, kasih tahu. Habis itu besok ada yang tanya lagi, karena Mas Rizal masih posting lagi, YouTube, oh ya Mas Rizal tuh masih nyala kok, masih on kok. Akhirnya YouTube masih ngasih lagi. Tapi besok Mas Rizal udah nggak posting. Orang tanya, YouTube pelatihan membatik di mana ya? Di Mas Rizal, masih dikasih tahu. Besok Mas Rizal nggak posting lagi. Orang tanya, YouTube mulai ragu. Ini Mas Rizal kok 2 hari nggak nyapa aku ya? Kok nggak WA ya? Kok nggak ini ya? Kok nggak posting ya? Nah YouTube itu mikirnya Mas Rizal udah tutup, udah nggak buka pelatihan lagi. Akhirnya ditenggelamkan. Dia ganti yang lain yang baru posting. Atau konten-konten lama yang konten lama itu di channelnya dia lebih sering posting. Maka kita perlu tiap hari posting. Ya kayak kalau kita buka ruko kira-kira jualannya seminggu itu buka sekali atau tiap hari buka kalau mau dapat banyak pembeli? Tiap hari. Tiap hari. Gitu ya. Tiap Dari buka. Nah, gitu teman-teman. Semoga analogi saya bisa difahami ya, gitu. Nah, oke, saya lanjutkan. Setelah dibuat emailnya gimana? Mas, cara buat emailnya gimana? Perlu didemokan nggak cara buat emailnya? Teman-teman gimana? Perlu didemokan nggak? Saya demokan ya, cepat aja ya. enggak, Mas. Nggak usah. Bu Santi nggak usah ya. Yang lain gimana teman-teman? Perlu Mas, perlu. Perlu ya, oke. Perlu Mas. Baik, saya demokan. Cara buat Gmail. Perlu. Oke. Caranya teman-teman masuk ke sini aja, buka aja Gmail gitu ya. Ketik di Google Gmail. Oke, di sini saya dideteksi sebagai robot, nggak masalah. Nah, centang, oke. Sini kita buka Gmail. Nah, kalau belum pernah buat kayak gini. Kalau udah pernah buat, nanti di sebelah kanan teman-teman tambah akun gitu aja. Ini saya tambah buat akun baru. Ya, intinya buat baru. Nama diisi. Nah, nama di sini jangan nama kita, nama kata kunci kita. Apa tadi kata kunci saya? Pusat, gitu ya. Pelatihan Online marketing. online marketing. Belakangnya kosong Mas. Kasih aja tambahan apa terbaik gitu aja nggak apa-apa. Nah di sini baru 4 kata pusat pelatihan online marketing gini. Oke ya. Sandinya apa? Sandinya saya lihat tadi catatan saya. Saya kan nggak bisa menghafal banyak hal. Ya yang dihafal Al-Quran sama hadis saja ya sama tanggal nikah gitu ya.
Ya, di sini jadi kita catat teman-teman. Nah, enak kan kalau udah nyatet tinggal copy paste. Ya, kayaknya ini tulisannya ribet tapi kita udah catat jadi enak. Yang tinggal copy paste. Berikutnya, ini nanti saya ganti loh ya. Jadi nggak buat teman-teman, biar teman-teman nggak tahu ya. Kalau teman-teman tahu nanti teman-teman login ya. Nah, ini nomor telepon. Ada tulisannya opsional teman-teman. Opsional ini boleh dilewati. Alamat email pemulihan diisi ya, biar kita kalau lupa kata sandi bisa memulihkan. Ini saya isi email saya, barulabibsa.business@gmail.com. Tanggal lahir boleh tanggal sebenarnya, atau kalau kita memang mau niat-niat tanggal pernikahan ya, ini tanggal pernikahan saya. Nah, ini tahun lahir istri saya gitu ya. Tanggal pernikahan, tahun lahir. Cocok kan jadi ingat. Berikutnya. Udah jadi teman-teman, ini emailnya udah jadi. Pelatihan apa tadi? Online market, pusat pelatihan online marketing. Nah, nggak ada 5 menit untuk buat email. Clear ya teman-teman? Bisa ya? Bisa dipahami ya di sini? Halo, halo? Bisa. Saya sip. Bisa. Bisa, Mas. Saya buat email begitu, saya lanjutkan. Udah ya, email udah jadi. Mas, setelah buat email apa? Nah, ini setelah buat email, teman-teman kita membuat konten ya. Oke, setelah buat email, maaf sebelum konten. Oh ya, buat konten dulu. 3.4 ya. Oke. Setelah buat email, ini saya analogikan ya, teman-teman. Saya kasih penjelasan, ini praktisnya begini. Oke. Saya stop share dulu, teman-teman. Ada yang mau tanya dulu, silahkan. Sambil saya nge-share materi, menyiapkan materi ini. Satu materi penting. Ini materi inti ya. Ini materi inti sekarang ini. Nah, sebelum materi inti ada yang mau tanya? Mas, itu yang diketik itu bisa di screenshot nggak, Mas? Nanti saya share di ini ya. Saya share tadi di... dicatat-catatnya. Betul ya. Jadi nanti saya share di grup. Nah, inilah manfaatnya teman-teman. Jadi kenapa saya sengaja ngetik PPT? Karena teman-teman ikut pelatihan pernah nggak minta PPT? Pak minta materinya gitu ya. Pernah nggak? Oke, mungkin pernah ya. Nah, pertanyaan saya, kalau udah dikasih filenya, kira-kira teman-teman buka nggak? Buka. Oh ya, ada yang buka ya. Tapi kemungkinan kecil sekali ya yang buka. Dirapikan aja, disimpan. Jadi pengimport data. Kata belajarnya kapan. Itulah kenapa saya tulis aja pakai tangan ya, biar lebih mengalir, biar apa yang kita diskusikan juga masuk ke catatan, biar nanti teman-teman bisa langsung gitu ya. Kita sesuaikan sama kebutuhan ya. Siap, Bu. Nah, ini teman-teman saya mau sampaikan materi inti ini yang paling penting. Teman-teman paham ini, masalah internet marketing clear ya. Masalah YouTube marketing clear, selesai. Nah, ini penting banget. Oke. Prinsip pertama, prinsip online marketing yang kita jalankan, prinsip menghasilkan kita atau cara kita menghasilkan dari YouTube marketing itu adalah prinsip praktis laris. Praktis itu mudah dipraktekkan, laris itu ya terbukti menghasilkan, insya Allah penjualannya banyak. Nah, prinsip praktis laris yang saya buat ini, rumusnya adalah tanam tuai. Rumusnya apa? Tanam tuai. Ya, apa yang kita tanam, ya dari situlah kita akan menuai. Kira-kira, kalau teman-teman posting misalnya, atau menanam misalnya adalah tanaman padi, kira-kira mungkin nggak teman-teman metik mangga? Tidak ya, maka ini kembali ke tadi. Saya sampaikan, penghasilan kita itu tergantung produk kita ya, tergantung kita juga. Kita posting apa, marginnya berapa, kita menanam apa, harganya berapa, ya itu yang akan kita raih, kita dapatkan. Gitu ya. Jadi tanam tuai, ini prinsip pemahaman kita, harus kita sepakati. Ya, rumusnya apa teman-teman? Tanam tuai. Ulangi sama-sama, rumusnya apa? Tanam tuai. Tanam tuai. Oke ya, satu. Berikutnya, tanam tuai itu prosesnya. Kalau rumusnya tanam tuai, prosesnya ya seperti orang menanam dan menuai. Bisa dibilang kita itu bertani ya, bercocok tanam, tapi di YouTube. Oke, bercocok tanam tapi di YouTube. Maka teman-teman,
ibarat YouTube itu adalah lahan kita, YouTube itu adalah lahan kita, maka teman-teman harus menanam sesuatu di YouTube. Dan sesuatu itu, tumbuhan yang bisa ditanam di YouTube itu anatominya itu seperti ini. Ya, nih. Jadi sebelum kita menanam itu kita harus menyiapkan benih kan gitu. Ya, sebentar. Nah ini nih, maaf salah. Oh ini dulu. Nah ini, prinsip kita tadi apa? Tanam tuai. Semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak yang kita tuai. Nah, proses tanam tuai itu seperti ini. Persis kita bertani, bercocok tanam. Pertama, teman-teman harus punya lahannya dulu. Harus beli lahan dulu, betul nggak? Kalau nggak punya lahan, kita nggak bisa nanam. Ya bisa Mas, pakai ini, pakai apa itu namanya, yang pipa-pipa itu. Ya itu tetap media tanam kan gitu. Nah, kita punya media tanamnya dulu. Yang kedua, setelah kita punya media tanam, kita punya sawah, kita apa? Kita cangkuli sawahnya. Setelah dicangkuli sawahnya, disiapkan benihnya, betul nggak? Nah, menyiapkan benih ini menjadi poin terpenting. Poin terpentingnya adalah menyiapkan benih. Biar apa? Biar teman-teman tidak berhenti posting gitu ya, karena nggak punya bahan tanam, nggak punya bahan posting. Jadi kuncinya adalah dia menyiapkan benih. Strateginya, siapkan benih ini apa itu namanya, jadwalkan 1 hari khusus dalam 1 minggu. Nanti action plan-nya saya sampaikan. Kemudian teman-teman, setelah kita siapkan benih, kita baru akan menanam setelah benihnya jadi. Setelah menanam, nggak cukup kita tanam aja. Nggak cukup kita tunggu sampai berbuah aja. Kita perlu pupuk biar subur, biar gede. Setelah itu baru kita panen. Nah, ini analoginya. Sampai di sini bisa difahami, bisa dibayangkan teman-teman? Bisa. Yang lain? Nah, Mas. Bisa. Bisa. Siap. Oke ya, bisa. Kalau sudah bisa teman-teman, maaf. Tanaman kita di YouTube itu bentuknya adalah seperti tumbuhan. Tumbuhan itu dari atas ke bawah itu kira-kira strukturnya begini. Pertama yang harus kita siapkan adalah bunga atau buahnya. Bunga atau buah itu apa? Media promosi. Media promosi itu apa? Video kita. Nah, jadi kita harus siapkan dulu videonya. Oke. Yang kedua, setelah menyiapkan video, kita di YouTube itu kalau mau posting itu ada kolom judul. Nah, judul itu kita analogikan sebagai daun biar mudah diingat. Kalau tumbuhan itu pasti ada daun. Nah, daun itu adalah judul. Ya, kenapa judul itu daun? Yang kelihatan di atas kan daun. Nah, ya, judul juga kelihatan di atas. Ya, itu judul. Setelah daun ada batang. Batang itu apa? Deskripsi. Kalau kita upload video di YouTube itu ada kolom deskripsi. Nah, itu kita harus siapkan dulu juga. Kemudian yang keempat ada namanya tags di YouTube itu. Tags itu memang nggak kelihatan. Yang bisa melihat cuma yang posting. Ini kita analogikan sebagai akar. Akar itu yang bisa melihat ya yang cuma tanamannya aja, yang punya tanaman aja. Gitu. Ini analoginya. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Pahami analoginya dulu aja. Detail teknisnya saya jelaskan setelah ini. Bisa ya? Bisa, Mas. Bisa lanjutkan. Nah, maka teman-teman langkah berikutnya setelah kita siapkan email adalah kita namanya di sini cari kata kunci turunan untuk bahan judul, ya. Nih, oke ya. Jadi setelah kita buat email, kita mencari kata kunci turunan dari kata kunci utama ini tadi untuk bahan judul. Jadi kita siapkan dulu bahannya ini. Nah, caranya gimana? Caranya ketikkan ya, kata kunci utama di Google, kemudian 3.4.1.1 ya. Ini lihat sugesti yang keluar, itulah kata kunci turunan. Nah, kemudian nanti saya praktekkan teman-teman ya, biar nggak bingung. Kedua, apa itu namanya, setelah itu bisa dikembangkan dengan nama kota ya, jika tidak ada sugesti Google. Nah, oke. 3.4.1.3 ciri ya atau syarat kata kunci turunan minimal
Ini versi saya ya, minimal 4 kata. Nah, ini. Nah, kita siapkan di mana? Kita siapkan di sini. Nanti teman-teman saya kasih ya, saya kasih file Excel. Teman-teman yang lain udah saya kasih ya, yang kemarin batch 1 udah saya kasih template YouTube. Oke, nanti saya kasih. Oke. Jadi contohnya begini. Kata kunci utama saya tadi apa namanya? Teman-teman masih ingat? Pusat pelatihan online marketing. Pusat pelatihan online marketing. Nah, nanti teman-teman saya kasih ini ya. Ini saya kasih ke teman-teman semuanya. Saya buatkan baru di sini. Oke, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Jadi nggak usah nunggu saya ini. Langsung potong aja nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih judul. Sini template ya. Template YouTube. Kelihatan teman-teman? Pelatihan. Kelihatan, Mas. Di sini kita perlu teman-teman menulis yang pertama adalah kata kunci, kata produk maaf. Nama produk, setelah itu kata kunci utama, setelah itu email, password. Nah, kita tentukan begini. Pertama nama produknya adalah pelatihan, adalah online pelatihan. Nah, nama produknya itu pelatihan digital marketing. Ya, kata kuncinya adalah pelatihan online marketing. Emailnya tadi pusat pelatihan online marketing @gmail.com. Passwordnya 30 kelas per bulan. Oke. Setelah itu teman-teman di sini kata kunci utama. Sini kata kunci turunan. Nah, ini kita tentukan. Caranya gimana? Oke, bentar. Nanti ini saya kasih teman-teman tinggal isi. Kata kunci utama saya adalah pelatihan online marketing. Nah, kata kunci turunannya sekarang apa ini gitu kan? Kita buka Google. Google dibuka, terus ketikkan di sini pelatihan spasi online spasi marketing. Enter. Pas setelah di enter kita taruh di sini kursornya. Muncul sugestinya. Oke. Ada apa di sini? Nah, ini kita ambil. Ada gratis, ada ini ya. Ada apa? Materi, ada proposal. Nah, cara ngambilnya gimana? Kita ambil ini, teman-teman. Oke, saya ulangi. Pilih ya, laporkan prediksi tidak pantas. Nah, ini dipilih, kita copy semua. Kita blok, kita copy. Emang perlu laptop, ya pakai handphone bisa, nanti dimiringkan ya. Bisa, ada triknya. Nah, ini kita paste di sini. Ini kata kunci turunannya. Oke, biar sama gimana, biar rapi. Nah, ini jangan main diambil semua, teman-teman. Ya, karena ini untuk bahan judul nanti. Tadi kan untuk bahan judul ya. Jangan diambil semua, yang cocok aja. Saya mau jualan lah. Kok ini kok gratisan, kan nggak cocok. Maka dihapus. Ini ada materi, saya nggak jualan materi, saya hapus. Proposal, nggak cocok juga. Mas, jadi nggak ada dong pelatihan online marketing kata kunci turunannya. Saya tambahin aja kota di belakangnya. Online marketing di gitu ya, di Surabaya. Boleh nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang nyari pelatihan online marketing di Surabaya, nanti punya saya yang ditemukan, begitu harapannya. Jadi tambahin kota aja. Oke ya, berikutnya pelatihan online marketing di Mojokerto. Pelatihan gitu. Pokoknya gitu-gitu ya. Ini misalnya saya 2 ini aja dulu. Ya, terus kemudian ini sebanyak-banyaknya. Misalnya teman-teman ada misalnya jual apa ya? Guling. Jual guling tadi ya, guling nih. Nah, misalnya ini teman-teman bisa ambil semua, di copy. Halo, suara saya masuk nggak? Kok diem aja semuanya? Masuk. Mas. Masuk ya, lagi serius ya? Masuk. Jelas, Mas. Lagi serius ya kok pada diem? Mas. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini kalau jual guling. Ya, diambil semua kayak gini. Ditambahin kota lebih bagus. Ini kan baru 3 kata, tambahin kota. Di Surabaya. Gitu-gitu ya. Nah, jadi tambahin begitu.
ini kan tadi jual ya, ini jual. Depannya tambahin grosir misalnya. Grosir guling. Nah, ada nih grosir guling, grosir bantal guling. Ini diambil semua boleh. Nah, gini teman-teman. Jadi bisa banyak kita. Intinya adalah buatlah daftar sebanyak-banyaknya. Oke, itu kata kuncinya itu. Buatlah daftar sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ini adalah bahan judul kita. Jadi kita nanti nggak bingung buat judul YouTube itu apa. Ini ide konten buat kita. Mas, kalau saya mau jadi YouTuber, bisa nggak pakai cara riset ini? Bisa. Ini ide konten, teman-teman. Misalnya teman-teman tutorial matematika tadi ya. Tutorial matematika. Nah, ini kenapa nggak nyari ini? Kenapa nggak buat konten ini? Tutorial matematika SD kelas 4. Nah, ini kan jadi ide konten, jadi ide judul. Taruh di sini. Ini ya. Misalnya Mas bimbel gimana? Masih ada nggak Bu Nanda tadi yang bimbel ya? Halo Bu Nanda. Oh, Bu Nanda mana? Nggak ada. Oh, ada ya. Bu Nanda lagi off cam ya. Oke. Misalnya yang bimbel. Bimbel begini. Bimbel di mana tadi? Gresik ya. Gresik. Nah, ini coba lihat. Bimbel apa yang dicari di Gresik? Bimbel di Gresik. Oke. Bimbel SSC Gresik ada yang nyari ya. Kalau nggak SSC nggak usah. Bimbel apa lagi? Oke, bimbel nggak ada. Bimbel anak bimbel spasi anak SD. Nah, ini jadi ide nih. Ide gimana maksudnya? Jadi judulnya begini nanti. Saya kasih contoh yang bimbel ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi begini. Oke, bentar. Oke. Bimbel anak SD terdekat di mana tadi Gresik kecamatannya? Saya lupa. Gresik gitu aja ya. Kebomas. Kebomas. Oke, bimbel anak SD di Kebomas Gresik. Nah, gini jadi tambah-tambahin. Kita kan Bu Nanda tadi kan lokal ya, kan nggak bisa dikirim-kirim kemana-mana kan produknya kan bimbel. Bimbel untuk anak SD di GKB Gresik. Nah, di GKB Gresik. Nah, gini teman-teman ya. Jadi ditarget. Kita buat target-target kayak gini. Sip. Intinya itu. Nah, setelah itu teman-teman kita buat judul. Oke, bentar saya kasih bahan. Kayaknya kita agak molor ya malam ini ya. Oke, karena tadi keluar 10 menit. Oke. Nah, ini judul. Judul ada rumusnya teman-teman. Rumusnya gimana? Rumusnya begini. Kata bombastis ditambah apa itu namanya? Kata kunci turunan ditambah nomor WA. Maaf, ada satu lagi. Buying keyword. Nah, ini penting. Harus disertakan nomor WA-nya itu, Mas. Nomor WA harus. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh malas baca. Kalau kita cuma tulis di deskripsi, orang Indonesia kadang nggak baca sampai deskripsinya, jadi ini, apa itu namanya? Nanti nggak ngubungin kita, percuma konten kita ditemukan. Kan tujuannya mereka beli. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi harus ada. Contohnya kayak gini contohnya. Contohnya jual batako Karanganyar. Nah, orang mau nyari batako nih, udah lihat kayak gini, cukup nggak buat dia? Cukup teman-teman, di telepon udah. Nah, udah di telepon kayak gini-gini. Gitu. Bahkan sering saya dapat undangan itu ya, di telepon dulu baru orangnya tanya, Mas dari mana? Dari ini, dari Surabaya. Loh, kok saya kira di Mojokerto? Loh, emang nggak baca? Enggak, saya cuma lihat nomor handphonenya langsung saya telepon. Nah, gitu katanya. Jadi gitulah faktanya ya. Nah, jadi kata bombastis itu apa? Kata yang menarik perhatian, ya. Kata bombastis di sini saya kasih contoh ya. Di mana ya? Saya kasih contoh di sini ya, di atas ya. Contoh kata bombastis itu adalah promo, gratis ongkir, grosir, misalnya apa? Harga produsen. Nah, yang menarik perhatian, terbaik, terlaris, apalagi menarik, fun, nah dan sebagainya, gitu ya. Ini kata bombastis. Intinya ditulis besar semua,
dan yang menarik perhatian. Terus contoh buying keyword. Buying keyword itu apa? Misalnya adalah jual, produsen, supplier, sentra, pusat jasa, layanan, apalagi teman-teman? Distributor. Halo, suara saya masuk nggak? Halo? Masuk, Mas. Siap. Nah, misalnya ini pelatihan. Kata bombastis yang cocok apa, teman-teman? Kata bombastisnya yang cocok apa? Dari yang contoh di atas. Ada nggak? Pusat. Pusat. Mana pusat? Bombastis? Nggak ada. Bombastisnya? Promo pelatihan. Nah, oke. Promo pelatihan. Ya. Terbaik. Tapi kadang kalau terbaik digandengkan dengan jasa itu, inilah, saya lebih hati-hati sekarang. Pelatihan ya, misalnya pelatihan. Promo pelatihan. Promo aja. Nah, itu kan kata bombastisnya promo. Buying keyword-nya apa? Buying keyword itu yang menunjukkan jual beli. Kalau orang ngetik ya dia tujuannya kalau nggak jualan ya beli gitu. Nah, kira-kira apa? Jasa, pusat, layanan. Oke, jasa, pelatihan, online, marketing. Ini kata kunci apa itu namanya? Kata kunci turunannya kan sampai di Surabaya, saya tulis. Di Surabaya, oke ya. Terus nomor WA-nya. 0858 5393 2925. Nah, dah. Bawahnya gimana? Bawahnya beda kotanya aja nggak apa-apa. Di sini. Apa? Mojokerto. Ya, jadi ini judul teman-teman. Udah jadi judul ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Hai? Jelas, Mas. Jelas ya? Jelas. Bisa ya menyiapkan judul? Oke, jadi judul disiapkan dulu. Ini udah ya. Terus, bentar. Ini saya mute dulu ya. Oke, 3.5. Oke. Buat judul dan catat ya. Buat judul sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nah, oke. Setelah buat judul, buat daftar judul. Oke. Daftar judul banyak-banyaknya. 3.6 teman-teman, buat deskripsi atau artikel promosi. Nah, ini teman-teman ada tutorial khusus, yaitu sebenarnya ada pelatihannya sendiri, tapi teman-teman nanti saya kasih gratis aksesnya. Oke ya, jadi nggak saya jelaskan di sini biar nggak terlalu panjang. Boleh? Nanti teman-teman saya kasih gratis di sini ya. Bonus sebagai bonus. 3.6.1 bonus ya, kelas bonus. Ini bonus materi training copywriting. Nah, ini. Nanti teman-teman tonton ya videonya ya. Oke? Teman-teman siap? Oke, Mas. Halo, yang lain? Siap. Oke ya, jadi gitu. Bonus materi training copywriting gratis. Ya, ini gratis untuk teman-teman ya. 3.7, setelah disiapkan deskripsi, teman-teman, ini saya kasih contoh ya, deskripsi yang saya siapkan kayak apa. Oke, gini. Ntar saya ambilkan deskripsi saya. Deskripsinya disiapkan di mana ini? Bentar. YouTube. Lembaga Pelatihan Digital Marketing. Bentar. Lihat ini di sini. Lembaga Pelatihan dan Konsultan. Oke, nah ini. Oke, saya ambilkan ini contoh deskripsinya, ya. Ini
Nah, nanti contoh deskripsinya tuh kayak gini, ini udah ada tutorialnya gimana cara buatnya. Ya. Share screen. Nah, ini nanti ditulis di sheet 2 ya, teman-teman ya. Sini kan sheet 1 judul dan link. Sheet 2 ditaruh di sini, sheet 2 ini deskripsi. Nah, saya taruh di sini ya. Paste. Nah, ini udah jadi di atas ini ya, udah. Jadi kan? Ini deskripsi. Oke. Setelah deskripsi, nanti teman-teman ya, ini berikutnya adalah teman-teman sediakan. Ini kita memang di persiapannya yang lama, habis itu cepat kok. Oke, sekarang masih 45. Oke. Setelah deskripsi disiapkan, kita siapkan tags. Oke, teman-teman masih ingat nggak judul tadi analoginya sebagai apa? Daun. Daun, oke. Deskripsi ini apa? Batang. Batang. Tags ini apa? Teks tadi akar. Akar ya. Akar ya Mas yang tersembunyi tadi ya. Akar Bu. Sip ya. Tags itu akar. Nah, maka teman-teman di sini 3.7.1 di sini caranya begini. Caranya buka ya, ini buka keywordtool.io. Nah, ini step by stepnya saya tulis di sini. Ya. Masukkan kata kunci utama 3.7.2. Ambil semua kata kunci yang muncul. Oke, 3.7.3. Setelah diambil kata kunci yang muncul, buka ya, ini teman-teman ikutin aja nanti prakteknya, teman-teman lihat. Buka coma separator dosen jualan. Setelah itu 3.7.4 bagi menjadi 5. Nah, oke. Tiap postingan 3.4.5. Tiap postingan salah ini. Bentar. Postingan cantumkan 5 tags. Oke ya, 5 tags. Nah, contoh kayak apa, Mas? Contoh langsung. Teman-teman lihat, nanti ini kan ada rekamannya. Nah, teman-teman nanti ikutin rekamannya ini ya. Oke. Pertama tadi buka apa? Masih ingat enggak? Saya tulis apa tadi? Teman-teman ingat enggak? Halo? Halo? Buka keywordtool.io. Nah, keywordtool.io. Namanya agak susah Mas. Kok pada nggak ada on mic ini, saya kira tadi teman-teman suara saya nggak masuk. Oke, masuk ya. Ngiling-ngiling Mas tapi gak eling. Iya Bu, oke. Siap ya, oke sip. Nah ini teman-teman keywordtool.io, pilih yang paling atas yang free. Setelah itu teman-teman pastikan apa? Di sini Google, gaya Google. Terus bahasanya Indonesia. Masukkan yang tadi, pelatihan online marketing, enter. Shot. Nah, kita tunggu dulu. Nih di sini teman-teman dapat daftar ya. Nah, ini ada banyak banget kan saran-saran kata kunci. Nah, ini ambil semua aja, centang semua ya. Setelah dicentang semua, teman-teman ke bawah, ke sebelah kanan bawah ini. Nah, ini ada tulisan copy. Pilih copy to clipboard. Copy to clipboard. Terus teman-teman buka namanya apa tadi? Coma separator. Google dulu ya, Google dulu. Terus coma separator dosen jualan. Nah, ini nanti teman-teman buka, terus teman-teman di sini tampilannya kayak gini. Yang tadi kan udah di-copy ya, yang dari keywordtool.io dipaste di sini. Nah, masukkan angkanya pembagiannya 5. Kita proses. Udah muncul ini teman-teman.
Nah, muncul toh, kita copy semua. Copy. Kita masukkan ke sini template ini, kita kasih tab baru ya, sheet baru. Sini tags. Nah, udah punya bahan nih kita. Oke ya, udah punya bahan. Tag sudah, judul sudah, deskripsi sudah. Nah, oke, udah punya 6 tagsnya. Berikutnya teman-teman, kita buat videonya. Nah, ini kan kita sudah jam 9.51. 9 menit apa cukup untuk praktek? Cukup. Kenapa cukup? Sudah disiapkan semuanya. Ya, kita lihat 9 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara buat videonya gimana, Mas? Cara buat videonya begini. Oke ya, saya catatkan. Oke, berikutnya adalah 3.8 buat video. Caranya adalah ya, buat videonya satu, sediakan gambar produk ya, gambaran produk minimal 5 gambar berbeda sudah. 3.8.2 cari musik bebas copyright. Nah, nanti saya kasih sebagai bonus, saya kasih ke teman-teman ada 100 lebih ya, 100 lebih musik bebas copyright bisa teman-teman pakai. Sudah tinggal pakai aja. Bebas copyright. Nah, copyright gini ya. Nah, terus setelah itu buka PowerPoint ya, PowerPoint 3.8.4, masukkan gambar ya, masukkan gambar ke PowerPoint dalam 5 slide ya kan, 5 slide. Terus kasih keterangan ya, teman-teman, kasih keterangan produk dan nomor HP di gambar. Nah, nanti saya tampilkan 3.8.6, terus sisipkan musik dan transisi. Nah, nanti saya praktekkan langsung. Jadi pakai PowerPoint aja, semuanya punya kan PowerPoint? Ya, terus simpan sebagai video. Nah, ini caranya. Langsung saya praktekkan. Oke, di sini saya membuat sebentar. Nah, ini teman-teman, PowerPoint kalau udah dibuka kayak gini ya, mirip lah, walaupun beda tahunnya mirip. Kita bersihkan. Setelah itu ini buat 5 slide berbeda. 5 slide sudah ya, ini 4, ini 5, sudah 5. Kita masukkan gambar, teman-teman. Gambar ya, bentar, gambar. Kita pastinya teman-teman siapkan dulu gambarnya. Ini saya masukkan gambar 1. Oke, masukkan lagi. Berbeda ya tiap slide. 2. Oke, begini ya. Intinya dipaskan di tengah aja. Terus kita masukkan lagi 3. Nah, kayak gini. 4. Nah, 4. Satu lagi. Nah, 5. Nah, oke, misalnya kayak gini, 5 udah. Ini versi paling sederhana ya, teman-teman. Teman-teman bisa buat lebih bagus, lebih baik gitu ya. Nah, setelah itu kita kasih keterangan, teman-teman. Keterangan apa? Keterangan ini produk apa? Ya, pelatihan digital marketing ya, digital marketing bersama panel digital WA, bukan gini aja. Nah, gini aja. Misalnya bukan bersama, untuk UMKM sampai corporate. Nah, gini aja. Udah. Ini teman-teman, prinsipnya adalah mudah dibaca. Pastikan mudah dibaca gitu aja. Ada keterangan, mudah dibaca. Sini bawahnya kasih nomor HP, bawah foto. WA, jadi ini mudah biar teman-teman nggak menunda gitu. Nggak usah bagus-bagusan. Buat kayak gini masa nggak bisa sih kan gitu.
Nah, copy ya, paste di bawahnya juga, paste di semua slide. Udah kan semua nih? Udah. Setelah itu kita kasih paling atas ini musik ya. Slide 1 kita kasih musik, insert audio. Nah, audio di ini kita kasih Aisyah ya. Oke, sudah. Kalau sudah, musiknya ini di play in background, ini dipencet play in background atau klik otomatis kalau yang sebelumnya, PPT sebelumnya. Udah play in background. Setelah play in background, teman-teman klik semua slide di sebelah kanan ini. Sebelah kiri, maaf kiri. Klik di sini satu, Ctrl A, dipilih semua, sudah merah semua. Transisinya random, acak. Transisi random, acak. Nah, udah. Kita simpan sebagai video. Save as. Langsung kita simpan sebagai video. Video itu formatnya MPEG. Ini. Ya, video. Kita taruh di sini. Namanya disimpan pakai nama kata kunci. Pelatihan online marketing. Apa tadi? Di Surabaya. Nah, simpan. Ya, simpan. Kita tunggu teman-teman prosesnya masih menyimpan. Nah, oke ya. Jadi sekarang sudah jam berapa ini? Sekarang kita mau praktek nih. Ya, upload. Teman-teman lihat, sudah kita buat videonya ya, sudah ya. Nah, buat video sebagai catatan gimana ya? Catatannya adalah catatan buat video sejumlah judul ya atau sebanyak-banyaknya. Yang penting beda musik dan transisi. Dah, itu aja. Catatannya itu. Oke ya. Terus satu video hanya bisa diupload 1 kali. Oke itu. Terus proses upload sekarang teman-teman. Buat channel YouTube. YouTube ya. YouTube. Caranya gampang ya teman-teman. Tinggal begini cara channelnya. Buka YouTube. Oke. Buat channel dengan email yang tadi yang sudah dibuat 3.9.2. Nama channel sama dengan kata kunci. Oke. Terus 3.9.3 deskripsi channel sama dengan copywriting. Ya, copywriting. Nah, ini. Dah, langsung kita praktekkan upload teman-teman. Ini terakhir ya, kita praktekkan upload, habis itu kita tanya jawab. Oke, videonya apa udah jadi tadi? Udah ya, alhamdulillah. Saya share dulu ya, jadinya seperti apa. Oke. Nih, saya share videonya. Salah. Nih. Mulia, indah, cantik, berseri. Nah, udah seperti itu teman-teman. Nah ya, oke. Saya praktekkan buat channelnya dan kemudian upload. Setelah itu kita selesai ya. Sudah malam. Nanti teman-teman tanya jawab bisa di grup. Teman-teman bisa tanya jawab sampai sebulan. Monggo silahkan didampingi untuk praktek sama kami. Oke, ini ya. Saya praktekkan di sini teman-teman. Caranya teman-teman, cara untuk buat channel YouTube-nya tinggal buka youtube.com. Nah, pas teman-teman belum masuk di YouTube, belum pernah buat, ini di sini tulisannya sign in sebelah kanan. Kelihatan ya, sign in sebelah kanan. Kita klik. Karena tadi kita udah masuk email di sini, udah memasukkan email, buat email di sini, dia otomatis langsung masuk. Belum. Sign in dulu, maaf. Ini browsernya yang error apa? Oh, udah, kan udah otomatis masuk. Nah, kalau udah mau otomatis masuk begini, kita klik di sini, yang huruf P sebelah kanan, cek kursor saya sebelah kanan, P kita klik, kita masuk create channel atau buat channel. Nah, di sini teman-teman, kita masuk ke get start ya, terus kita pilih yang custom name. Ini ya, custom name.
Atau yang ini juga nggak apa-apa ya. Yang ini udah sesuai kata kunci. Kalau belum sesuai kata kunci, pilih custom name. Kita coba pilih custom name. Ini nanti masuk ke rekaman semua ya, Mas? Untuk rekaman semua, Bu. Ada rekamannya. Oke ya. Kerekod nggak sih ini? Teman-teman lihat recording ya? Rekod ya? Lihat ya? Oke, sudah ya. Lihat, Mas. Sudah Oke. kok. Nah, di sini ada channel name ini dikasih kata kunci. Nah, kita kasih judul yang tadi pertama boleh. Judul yang pertama ini ya. Mana ya? Judul. Nah, ini kan udah kita buat ya. Yang ini aja. Pelatihan online marketing di Surabaya. Copy. Kita paste di mana YouTube-nya. Nah, mana tadi? Nah, di sini. Paste. Udah ya. Ini batasnya 100 ya. Kita kasih 38. Create. Nah, kita tunggu dulu. Nah ya. Nah, di sini gambar teman-teman. Gambar ini kan harus kita isi ya, lebih baik diisi. Kita ambil, kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Yang tadi kelihatan? Tadi? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke, Kelihatan, sebentar. Kelihatan. Bentar. Nah, ini teman-teman. Ini saya kasih dulu ya. Ini apa itu namanya? Saya simpan sebagai gambar juga. Selain sebagai video, saya simpan sebagai gambar. Save as JPG. Nah, JPG. Di sini saya kasih nama pelatihan online marketing di Surabaya. Foldernya ya. Sama sebagai gambar, pilih semua. Dah, ini kan udah punya gambar nih saya. Nah, saya upload di channel tadi. Oke, upload di sini gambarnya yang videos. Latihan online marketing, saya pilih yang ini. Dah, ada gambarnya. Nah, di sini apa? Di sini diisi deskripsi. Kita ambil deskripsi kita tadi di sini. Deskripsi. Nah, kalau deskripsinya panjang banget begini, ngambilin apa? Judul ini aja. Judul satu diambil. Ini judul satu diambil, kita paste di sini. Karena ini maksimal cuma maaf, ini banyak ya sebenarnya, 1000 ya. Oke, kalau 1000 gini, ya udah kita ambilin deskripsi. Nah, gini aja. Kita ambilin ini. Kita taruh sini semuat-muatnya. Oh, salah. Ya, saya ambilkan dari ini. Ya, gimana ini caranya? Nah, ini ya, copy. Kita paste di sini. Nah, ada semuat-muatnya aja. Kita hapus kalau nggak muat. Oke. Dah, muat. Sudah begini, teman-teman. Kita isi websitenya kalau ada. Website saya panel.co.id. Oke, sudah. Kita save and continue. Ini udah jadi channel kita. Kita lihat. Ya, loading ya, sinyal saya. Saya lagi di desa ini, lagi di Ngawi. Nah, udah jadi channelnya, teman-teman. Kita berikutnya customize channel. Nah, di sini teman-teman mencangkul gitu ya. Kita cangkuli dulu. Nah, ini di setting dulu, ditata dulu, channel art-nya dikasih. Oke, kalaupun ribet-ribet begini nggak usah aja, nggak apa-apa. Channel art dikosongi boleh lah ya. Nanti ada video khusus untuk ini ya, saya buatkan. Yang penting teman-teman lihat about-nya, about ini. Nah, di sini udah ada deskripsi, berarti udah benar. Setelah udah jadi gini channelnya, kita upload. Cara uploadnya gimana? Kembali ke YouTube, youtube.com. Setelah itu teman-teman lihat sebelah kanan, ini ada plus. Kelihatan ya, plus. Gambar handycam atau kamera ini plus. Sebelah kanan, teman-teman bisa lihat, create, kita pilih upload video. Nah, di sini teman-teman tinggal upload yang tadi dibuat. Bentar. Ini ya, kita upload di sini yang tadi dibuat. Ini kan yang tadi saya buat. Ini saya ganti nama apa itu namanya? Nama videonya sebelum diupload teman-teman ganti dengan judul dulu. Ya, dengan judulnya dulu, judul 1. Ini kan video 1, judul 1. Oke, saya ganti dulu. Mana ya? Oke, ini ya judulnya sudah diupload. Oke, nah udah kan? Udah ada di sini, teman-teman. Ini kita ada kolom pertama adalah judul. Sudah buat judul belum, teman-teman? Tadi di sini. Halo, suara saya masih masuk nggak?
Masih, Mas. Masih ya. Nah, Masuk judul Mas ya. judul kita ambil dari sini. Judul, copy ya. Dipaste di kolom judul. Deskripsi udah dibuat belum? Udah ya tadi. Udah. Deskripsi diambil. Enaknya itu teman-teman kalau nyiapkan. Nah, deskripsi. Ini kita buat deskripsi satu bisa untuk berkali-kali. Rahasianya gimana? Rahasianya begini saya kasih tahu. Nah, bentar, ini lagi paste ini. Nah, udah kan? Ini judulnya udah. Deskripsi udah. Biar deskripsinya beda, paling atas ini loh. Ini di copy, taruh di deskripsi. Sini. Jadi ke bawahnya sama nggak apa-apa. Yang penting atasnya ini deskripsi paragraf pertama ini beda. Ini persis dengan judul. Ini ya teman-teman, ingat ya. Ini penting banget. Oke. Terus kemudian ke bawah. Ini teman-teman ada pilihan thumbnail. Thumbnail ini pilih yang paling kelihatan jelas videonya. Atau nomor handphonenya paling jelas. Cari ya. Kalau pas nggak ada begini upload thumbnail ini. Tapi kita perlu verifikasi. Teman-teman masukkan nomor HP nanti di sini. Ya, ini nggak usah, saya pilih yang ini aja. Oke, ini terus. Nah, playlist ini ke bawah sini kan ada di bawahnya thumbnail ada playlist. Diisi judul teman-teman. Judul aja yang tadi diambilin. Sini ya judul. Nah, enaknya kan kalau udah buat kayak gini, copy paste aja. Nah, judul, pilih public biar bisa dilihat banyak orang. Setelah itu kita centang dan ya, setelah di done kita pilih ini untuk anak-anak apa bukan gitu kan. Ini terlalu kecil ya, saya gedekan dulu. Oke, nah ini untuk anak-anak apa bukan? Bukan ya, no. Tidak untuk anak-anak. Nah, setelah itu yang belum dimasukkan apa teman-teman? Deskripsi udah, judul udah. Yang belum dimasukkan apa? Teks. Yang tersembunyi tadi lah apa tadi? Tags ya. Tags. Tags itu dimasukkan di sini. Pilih more option. Nah, ini diklik more option. Ya, pilihan lagi. Nah, ini loh, tags itu tersembunyi di sini. Kita masukkan yang tadi udah dibuat. Ada berapa tadi? Satu postingan ada berapa? 5 ya. Ini satu ini. Satu ini udah terdiri dari 5. Ya, kita masukkan di sini. Setelah itu kita pencet apa teman-teman? Next. Setelah next aja lagi. Nah, ini pilih public ya, biar bisa dilihat banyak orang. Terus kita publish. Dah jadi. Dah selesai. Nah, setelah selesai gimana? Ini teman-teman, link ini di-copy dulu, copy, dicatat di sini. Dicatat sebelahnya judul. Kasih di sini. Link. Ya, link. Di sini teman-teman kasih warna kuning gitu ya. Linknya ada di sini. Kan gandengannya judul ini. Ini linknya. Bukti bahwa kita sudah upload judul ini. Gitu ya, ini linknya. Nanti ini kita kasih halaman dan peringkat. Halaman berapa Google, peringkat berapa begitu. Oke ya. Nah, sekarang setelah diupload ini teman-teman, tadi kan udah upload nih. Itu jangan langsung ditutup, dibuka dulu satu kali, ditonton satu kali. Nah, ditonton dulu. Langsung ditonton sampai beres. Ya, maaf ya, ini kita jadi panjang ya, jadi jam 10 lebih. Nah, biarin dulu. Proses kita aplikasi namanya. Jadi biar biar YouTube langsung kenal sama video kita. Mulia indah Ya. cantik berseri, kulit putih bersih Nah, merah di setelah ini teman-teman, dia Aisyah, pastikan sampai selesai ya. Setelah selesai begini teman-teman copy judulnya atau dari sini tadi judul ini. Ini kan judul ya. Copy, pastekan di YouTube, pencarian YouTube. Buka di YouTube ya, di pencarian YouTube ini. Nah, dicari di sini. Paste dicari. Nah, dicari di sini. Ada enggak? Nah, ada kan di sini ya. Mana ya? Yang tadi saya upload mana? Belum ada ya. Oh, ada ininya, ada ini tapi. Oke, ada di sini, teman-teman. Ini dibuka 11 kali, teman-teman. Berapa kali? Halo, berapa kali? 11 kali. 11 kali. Oh, Sekali. 2, 3, 4. 4 ya, aduh, keliru pencet. Kenapa kok harus 11, Mas? Mengoptimasi, biar cepat. Ya, biar cepat gitu. di indeks sama YouTube.
biar cepat terdaftar Oh, di YouTube. gimana tadi Mas? Bukanya gimana tadi? Kita search dulu di YouTube kan, kita nyari di YouTube dulu di sini Ah, pakai kata kunci judul. Pakai judul ah. ini. Nah, Ya seperti setelah ketemu ini. tadi, Setelah ketemu, ya itu diklik kanan, open new tab oh 11 klik kali. kanan. Heeh, Oh, langsung 11 kali. klik gitu aja Mas. Ya, klik, habis itu ini dipastikan ditonton. Ini. Nah, ini ditonton. Kalau belum Oh, selesai berarti jangan kita ditutup. ngeklik. Oh, gitu. Berarti kita ngeklik sampai selesai dulu, terus kita klik lagi sampai selesai dulu sampai 11 kali gitu Mas Ya, prosesnya. pokoknya dibuka 11 kali. Intinya itu. Oh, oke. Nah, udah ya, ini bentar biar selesai dulu. Tiba-tiba kayak gitu. Nah, udah ya. Nah, kalau udah, kita langsung cek di YouTube, di Google. Nah, kita cek di Google tapi jangan judulnya ya, jangan judul ini. Kita cek yang ini, pelatihan online marketing di Surabaya ini. Tapi karena ini berat, saya nggak yakin langsung muncul. Kata kunci ini Surabaya cukup berat, teman-teman. Ya, kemarin kita praktek yang pertama itu di Malang itu langsung muncul. Yang batch 1, itu Malang itu langsung muncul. Ini batch 2 ini, nah karena ini berat saya nggak yakin muncul. Tadi ngasih contohnya salah ya, saya yang berat ngasih contohnya. Nah, ini nggak langsung muncul karena berat banget. Kalau yang kemarin, trainer digital marketing di Malang itu muncul. Trainer digital marketing Malang kemarin. Ya. Ini ya muncul ini. 10 Agustus ya. Gitu teman-teman. Oke ya, jadi begitu cara memunculkannya. Sudah tahu teman-teman? Sudah clear? Sip, sudah selesai. Ya, itulah cara mendapatkan penghasilan di YouTube dengan upload seperti itu. Nah, videonya pelatihannya kita udah selesai, tapi teman-teman masih boleh konsultasi. Jadi besok tugasnya adalah praktek. Dan saya akan japri teman-teman ya. Batch 1 kemarin belum semua saya japri, tapi beberapa sudah saya japri. Saya tagihi tugas prakteknya. Jadi teman-teman batch 2 ini juga sama, akan saya tagih tugas prakteknya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. Yang untuk musik tadi apa dikasihkan ya Mas ya? Iya, nanti saya kasih, Bu. Ada 100 lebih musik bebas copyright. Nah, gitu. Jadi nanti kita tinggal pakai gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Terima kasih. Mungkin nggak nanti ya, tapi besok gitu ya. Saya tak istirahat dulu. Iya Mas. Oke ya, teman-teman. Sip. Ada yang mau tanya satu atau dua orang, silakan. Untuk YouTube-nya itu yang di pengaturan perlu dioptimasikan, Mas. Pengaturan mana, Mas Ika? Di pengaturan seperti keyword dan sebagainya. Kalau saya settingan dasarnya yang tadi aja. Setelah kita buat channelnya pakai nama kan, nama keyword kan, nama kata kunci. Nah, habis itu deskripsi itu kita cantumkan kata kunci. Udah itu aja. Yang lain-lain nggak usah dulu. Karena ini masih settingan dasar dan itu pun udah kerja kok, udah optimal. Gitu. Siap, Mas. Ya. Gini teman-teman, strateginya adalah teman-teman buatlah banyak channel gitu kan. Jangan cuma buat satu channel. Ibaratnya punya satu channel itu punya satu sawah. Punya banyak channel itu punya banyak sawah. Nah, hasilnya jelas banyak yang banyak channel. Dan banyak video. Banyak video itu banyak tanaman gitu ya. Oke, ada lagi Jadi setiap channel harus upload setiap hari Mas ya? Nggak harus. Misalnya kalau saya sehari 3 aja. Udah. Terserah saya mau saya upload 3 kali itu di 3 channel atau di 1 channel bebas. Teman-teman tapi kalau kita buat channel aja terus nggak dipakai kan nanti lama-lama itu sama YouTube-nya Mas? Enggak. Oh nggak juga? Enggak. Saya punya channel udah lama banget masih kerja sampai sekarang.
Oh Ya. gitu. Nggak saya apa-apain ini channel YouTube saya tuh. Bentar. Ya, motivator Muslim muda. Makanya saya bilang ini cara mudah berpenghasilan dari YouTube. Bentar. Wah, ya, bentar. Motivator Muslim muda. Ya. Nah, ini teman-teman kalau lihat ini 2016, Bu. Semua ini 2016. Masih. Ini Om Telelet, Om Telelet, Om kemarin dulu itu. Ya. Nggak ada bagus-bagusnya. Gitu ya. Itu Oke apa ya. hubungannya tuh? Apa hubungannya tuh Om Toilet Om? Manfaatkan viralnya Om Tolelet Home untuk naikkan YouTube saya. Oh Gandal. gitu. Masya Allah. Gitu. Oke ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Siap, kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih teman-teman, selamat praktek. Jadi sedikit yang tersampaikan ini semoga bisa dipraktekkan. Semoga membawa banyak kemanfaatan. Semua yang ahli awalnya sekali, mereka menjadi ahli karena mau belajar dan mau mulai. Teman-teman mulai aja dulu, sempurnakan sambil jalan. Ya. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.